Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. 1. Ekspor. Ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat aktivitas ekspor suatu negara, maka iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi juga semakin baik. Berikut ini adalah beberapa manfaat ekspor yang bisa didapat oleh suatu negara. Pertama, memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar produk dalam negeri. Yang kedua, menambah devisa negara. Transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambah penerimaan devisa negara, sehingga menambah kekayaan negara. Berikutnya adalah membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan ekspor juga akan berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ekspor produk Indonesia ke negara lain akan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang berikutnya adalah menumbuhkan industri dalam negeri. Ekspor merupakan suatu bentuk kegiatan perdagangan lingkup internasional yang bertujuan untuk memberikan rangsangan terhadap permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar. Dan yang terakhir adalah mengendalikan harga produk. Dengan melakukan ekspor, negara bertujuan untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dari suatu produk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan harga produk ekspor yang ada di dalam negeri. Jenis-jenis ekspor. 1. Ekspor langsung adalah cara menjual suatu produk, barang atau jasa dengan bantuan perantara atau eksportir yang ada di negara tujuan ekspor. Pada pelaksanaannya, penjualan terjadi melalui distributor atau perwakilan penjualan perusahaan. Kelebihannya, proses produksi yang terpusat di negara asal serta kontrol yang baik dalam proses distribusi. Sedangkan kelemahannya adalah hambatan perdagangan dan proteksionisme dari negara tujuan ekspor serta biaya akomodasi yang lebih besar untuk produksi dengan skala yang besar. 2. Ekspor tidak langsung adalah merupakan cara menjual barang dengan melalui perantara ekspor di negara asal, kemudian dijual oleh perantara tersebut. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekspor dilakukan melalui perusahaan manajemen ekspor atau perusahaan pengekspor. Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak harus menangani kegiatan ekspor secara langsung. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya kontrol dan pengetahuan akan operasi di negara lain. Dalam mengatur dan mendorong kegiatan ekspor, pemerintah memiliki kebijakan sebagai berikut. 1. Pemberian subsidi diberikan kepada badan usaha yang melakukan ekspor. 2. Diskriminasi harga.
penetapan yang berbeda pada setiap negara. 3. Politik dagang bebas. Pemerintah memberikan kebebasan bagi para pelaku ekonomi. 4. Politik dumping. Penetapan harga ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Demikianlah anak-anak ibu materi kita untuk hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kamu semua. Selamat pagi dan salam sehat.